Negara Arab tolak eks-napi Palestina yang dideportasi. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini saya ingin mengulas tentang pertukaran tawanan yang disandra oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina atau warga sipil di Gaza dengan para tahanan Palestina dan napi teroris yang berada di penjara-penjara Israel. Dari pertukaran tawanan terakhir per 15 Februari 2025 hari Sabtu, Israel menerima 3 orang sandra. Sagi Dekelchen, warga negara Israel Amerika, dan juga ada Sasa Truffanov, ini dia warga negara Israel dan Rusia, serta Yair Horn, warga negara Israel. Ketiganya diculik dari rumah mereka di Kibbutz Nir Oz yang berbatasan dengan Gaza. Nah, Bapak Ibu semua, saudara kembar dari Yair, yakni Eitan, masih berada di Gaza. Nah, ini adalah sebuah fakta yang perlu Bapak Ibu juga ketahui, bahwa ketika disandra, biasanya orang Israel tidak disandra sendirian ya, keluarganya juga ikut serta. Sagi ini disandra dari rumah mereka, dan untungnya istrinya yang sedang hamil 8 bulan berhasil menyelamatkan diri bersama dengan 2 orang putri mereka, sehingga mereka selamat dan hanya Sagi saja yang dibawa ke Gaza. Sementara Sasha, ia ini ditawan bersama dengan orang tuanya dan juga dengan kekasihnya yang sudah dibebaskan pada November 2023. Nah, yang ingin saya fokuskan hari ini adalah mereka yang dilepaskan sebetulnya tidak bisa bebas begitu saja, Bapak Ibu. Israel punya perhitungan sendiri, yakni ketika mereka dibebaskan, mereka tidak kembali ke tempat asal mereka. Contoh, dari 36 orang yang dibebaskan oleh Israel pada Sabtu 15 Februari, ada 25 orang yang akan dideportasi ke Mesir. Jadi mereka tidak berada di wilayah Palestina tetapi di Mesir. Nah, dari 369 orang, 333 orang dibawa ke Gaza. Jadi mereka tinggal di Gaza, kembali ke Gaza. Lalu ada 1 orang yang dipulangkan ke Yerusalem Timur karena dia warga Yerusalem Timur, dan ada 10 orang teroris yang dibawa ke tepi barat atau Yudea dan Samaria. Salah satu yang dideportasi adalah Ahmed Borguti. Ia ini adalah pejabat senior Fatah. Fatah ini memerintahnya di tepi barat. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, Fatah adalah saingan dari Hamas. Tetapi bukan berarti Fatah lebih lunak daripada Hamas. Dalam skala terorisme semuanya sama saja sebetulnya, Bapak Ibu. Buktinya apa? Ya buktinya si Ahmed Barghouti ini. Ahmed Barghouti memerintahkan pelaku bom bunuh diri ke Yerusalem dan menewaskan 12 orang pada tahun 2002. Nah, tahun 2002 ini adalah era intifada. Sejak tahun 2000 sampai 2005 terjadi yang namanya intifada kedua, di mana orang-orang Yahudi menjadi korban terorisme. Intifada dalam bahasa Arab artinya perlawanan, tetapi sesungguhnya perlawanan yang dilakukan adalah kekerasan dan terorisme. Jadi Bapak Ibu semua, perlawanan yang dilakukan oleh Palestina selalu dengan cara teror, baik itu Hamas maupun Fatah. Nah, apakah negara Mesir menyukai keputusan dari pertukaran sandra karena mereka harus menerima napi-napi teroris ini?
Ya sebetulnya mau tidak mau ya Bapak Ibu, Mesir harus menerima napi teroris yang dibebaskan Israel. Karena Mesir adalah bagian dari negosiator kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan atau napi teroris tersebut. Nah, Mesirnya terpaksa menerima, karena itulah mereka yang dideportasi ke Mesir hanya ada di hotel saja. Mereka belum diketahui akan ditempatkan di mana. Saat ini ada 70 orang yang sudah dideportasi dalam pertukaran sandera sebelumnya, yakni di awal Februari. Nah, mereka ini ada 70 orang napi teroris yang tertahan di Mesir, dan Mesir belum mengetahui mereka akan ditempatkan di mana. Jadi mereka seperti keluar dari penjara Israel, masuk ke tahanan rumah di Mesir. Nah, Fakta Israel ingin mengucapkan terima kasih kepada tribunnews.com yang menginformasikan soal ini. Judulnya video Negara Arab tolak 70 anggota Hamas yang baru dibebaskan Israel. Ini salah satu berita positif dari serambinews.com yang adalah bagian dari Tribun News Network. Tumben gitu ya Bapak Ibu semua, biasanya kan beritanya selalu tidak berpihak pada Israel alias negatif pada Israel. Tetapi kali ini Tribun atau Serambi News mau memberitakan sesuatu yang positif bagi sisi Israelnya. Saudara, negara Arab yang menolak ex-napi teroris Palestina adalah Maroko, Tunisia, Yordania. Mesir hanya mau menerima napi Fatah, bukan Hamas. Kalau Mesir nggak mau terima para teroris-teroris yang dibebaskan, jelas mereka takut. Karena apa? Yang ngerilah terima teroris. Mana ada sih negara yang mau terima teroris? Indonesia pun, meski Indonesia selalu mengatakan berpihak pada Palestina, faktanya ketika Hamas mau bertemu dengan pemerintah Indonesia agar Indonesia mau menampung orang-orang mantan gitu ya, mantan napi ini, mantan napi tapi teroris, ya Indonesia tentu saja tidak mau. Ya puji Tuhan untuk pemerintah Indonesia yang tegas, tidak mau menerima dialog dengan Hamas karena Indonesia menganggap pemerintahan resmi Palestina ada di tangan Fatah, bukan di tangan Hamas. Nah, mungkin Anda juga bertanya, emang ini lazim ya mendeportasi napi ke negara lain? Sebetulnya Bapak Ibu, sebelum perang di Gaza, sebelum terjadinya tragedi teror 7 Oktober 2023 pun, Israel sudah memberlakukan deportasi terhadap para teroris. Contoh kasusnya adalah ketika terjadi penyanderaan di gereja Nativity, gereja kelahiran Yesus pada tahun 2002, Bapak Ibu semua. Para pelaku penyanderaan bapak-bapak gereja yang disandra ini selama 5 minggu, dan proses negosiasi menghasilkan bahwa mereka yang melakukan penyanderaan ada 26 militan atau teroris Palestina. Nah, mereka ini harus dikeluarkan gitu ya, supaya mereka tidak lagi menyandra bapak-bapak gereja. IDF mengeluarkan mereka. Dan ada 26 orang yang dibawa ke Gaza, dikirim ke Gaza. Waktu itu Gaza masih berada di bawah pemerintahan Fatah, belum ada Hamas. Tetapi Bapak Ibu, Israel meminta 13 orang dari para pelaku penyanderaan bapak-bapak gereja Nativity di Bethlehem itu semua diekstradisi, tidak boleh ada di wilayah Palestina, baik di tepi barat maupun di Gaza. Akhirnya ada 12 orang yang diekstradisi ke
waktu itu ke Spanyol dan ke Italia. Nah Bapak Ibu, jadi gak heran ya kalau Spanyol sekarang ini juga masih pro Palestina, bahkan cenderung sangat negatif terhadap Israel, karena dalam sejarahnya juga rekam jejaknya mereka ini memang cenderung mau menerima teroris-teroris Palestina tadi. Kasihan dong ya Spanyol dan Italinya menjadi tempat pembuangan para teroris. Biarlah kasih karunia Tuhan mengalir untuk para teroris. Mereka mendapatkan lawatan Roh Kudus sehingga hati mereka yang jahat diubah menjadi baik. Karena apa? Karena mereka juga butuh pengenalan akan Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan mengubah hidup mereka yang jahat menjadi penuh berkat. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Seorang Saulus bisa menjadi Paulus. Jadi bisa saja napi-napi teroris ini pun bisa menjadi berkat buat Israel. Salam damai dari Fakta Israel. Am Yisrael Hai. Damai hanya bisa tanpa teroris.